Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan coba membahas tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Nah, di faktor-faktor pendorong sosial ini tentu anak-anakku sudah paham betul ya bagaimana konsep-konsep perubahan sosial sebelumnya. Baiklah, kan kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menjelaskan faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Nah, kemudian kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan ini, Bapak mengingatkan kembali tentang konsep perubahan sosial yang pernah anak-anakku pelajari pada materi sebelumnya. Ya, kita pahami bersama bahwa perubahan sosial itu berarti adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan baru ya, yang dapat saja tidak serasi fungsinya dengan pola kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Atau lebih penekanannya pada lembaga dalam masyarakat mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, perilaku individu dan kelompoknya. Jadi kalau anak-anakku memahami betul konsepnya ini, ya apa yang berubah di situ dalam sistem sosial, nilai, sikap dan perilaku itu yang akan kita pahami dalam proses perubahan sosial. Baiklah, saya kira ini Bapak tidak usah terlalu panjang lebar. Kemudian yang selanjutnya yang juga sebagai refleksi anak-anakku semua, bahwa minggu lalu juga sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Di sini ada dua faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, ada secara internal dan ada secara eksternal. Ya, faktor internal itu ya tentu anak-anakku sudah paham betul ya, yaitu bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Sedangkan faktor yang bersumber dari luar masyarakat itu sendiri itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Jadi ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Itu faktor internal. Nah, seperti apa itu? Saya kira anak-anakku sudah paham ini, hanya sekedar merefleksi pembelajaran minggu lalu. Faktor internal itu terbagi atas. Ya, ternyata dengan adanya penemuan-penemuan baru, penemuan unsur-unsur baru, ya, itu masuk dalam konteks faktor internal yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Apalagi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk juga masuk dalam faktor internal, faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Nah, kita lihat di sini dari gambar-gambar yang ada di layar monitor anak-anakku semua, bagaimana padatnya
penduduk yang ada di dunia. Nah, itu sebenarnya juga berasal dari dalam faktor internal yang menyebabkan terjadinya perubahan. Kemudian faktor yang ketiga dari faktor internal itu adalah adanya pertentangan atau konflik, ya, adanya pertentangan atau konflik di masyarakat. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah konflik yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah adanya revolusi atau pemberontakan yang terjadi dalam negara itu sendiri. Nah, itulah masuk dalam faktor internal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Kemudian apalagi yang masuk dalam faktor eksternal? Jadi Bapak hanya mengingatkan kembali ya, refleksi-refleksi kembali mata pelajaran sosiologi, khususnya perubahan sosial. Minggu lalu sudah dibahas tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Salah satunya adalah faktor eksternal. Nah, apa yang faktor eksternal yang ada di dalamnya itu ternyata adalah pengaruh kebudayaan masyarakat luar, ya, adanya Pizza Hut, ya, Dunkin Donut dan lain sebagainya, burger, itu pengaruh dari budaya luar. Ternyata dia masuk dalam faktor penyebab perubahan sosial atau biasa disebut dengan faktor eksternal. Kemudian peperangan, ternyata peperangan juga masuk dalam eksternal. Dan yang terakhir adalah bencana alam. Ya, bencana alam itu tidak ada yang bisa menduga kapan terjadinya, sehingga dia masuk dalam faktor eksternal atau yang berada dari luar faktor penyebab perubahan sosial. Nah, saya kira anak-anakku yang smart yang ada di seluruh Sulawesi Selatan sudah paham betul tentang konsep ini. Ada faktor-faktor penyebab, ada tadi definisi tentang perubahan sosial, kemudian faktor penyebab perubahan sosial, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, sekarang untuk ini hari kita akan coba membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, tentu anak-anakku yang smart paham betul bahwa selain tadi penyebab terjadinya perubahan sosial, ada juga yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Dan ada juga yang menghambat perubahan sosial. Tapi untuk ini hari kita coba mengupas tentang faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang manakah itu? Kita lihat. Yang pertama, ya, adanya kontak dengan budaya lain, ya. Terjadinya proses kontak dengan budaya lain itu biasa disebabkan oleh adanya difusi. Tentu istilah difusi buat anak-anakku tidak asing lagi, ya, yaitu proses penyebaran unsur budaya dari individu ke individu, dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, atau bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Jadi penekanannya di sini, anak-anakku bisa lihat, ya. Ketika kita melihat konsep ini, ya, maka yang pertama kita lihat dulu adalah konsep difusi. Difusi itu adalah proses penyebaran, ya, penyebaran unsur-unsur budaya dari individu yang satu ke individu yang lain, atau dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, dan dari satu negara ke negara yang lain. Jadi anak-anakku bisa paham betul bahwa dalam istilah kontak dengan budaya lain ada istilah difusi. Nah, terus yang selanjutnya, difusi itu ada berbagai macam, ya. Ada dua macam yang difusi, yaitu difusi intra masyarakat dan difusi antar masyarakat. Ya, itu anak-anakku sudah sering mendengar istilah seperti ini, bahwa difusi intra masyarakat itu adalah penyebaran atau pengaruh budaya di dalam masyarakat itu sendiri. Ya, contoh, misalnya upacara adat siraman di Jawa, ketika orang mau nikah, ya, kemudian kalau di Bugis Makassar ada mapaci atau korong tigi misalnya, ya, itu masuk dalam difusi intra masyarakat. Kemudian yang kedua adalah difusi antar masyarakat. Seperti apa itu difusi antar masyarakat? Ternyata difusi antar masyarakat itu adalah difusi unsur budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Penyebaran, ya.
tadi kan sudah diketahui bahwa difusi itu adalah penyebaran budaya. Ya, difusi antar masyarakat itu terjadi karena adanya kontak sosial antara masyarakat hingga timbul pengakuan akan kegunaan unsur budaya baru tersebut. Contoh ya, sering kita lihat ada perayaan Imlek, Tahun Baru Imlek, festival budaya Jepang di Indonesia, ya. Walaupun kita di Indonesia kita sering melihat festival-festival budaya, ya. Bahkan perayaan Imlek itu selalu kita rayakan setiap tahunnya. Nah, itu adalah salah satu difusi antar masyarakat. Nah, sampai di sini saya kira anakku sudah paham. Ternyata kontak dengan kebudayaan lain atau difusi juga bisa dibagi dalam dengan cara, ya ini cara masuknya ya, ada secara simbiotik, ya, ada secara penetration pasifik, dan ada secara penetration violente, ya. Yang bagaimana itu difusi yang dilakukan dengan cara simbiotik, ya mungkin anak-anakku pasti tahu persis ini, paham betul. Simbiotik itu simbiosis ya, mungkin anak-anakku biasa sering mendengarkan istilah itu, yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan ke atau dari dalam masyarakat hidup secara berdampingan. Jadi ini biasa kita temu dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa adanya masuknya unsur-unsur baru dalam masyarakat itu secara berdampingan, ya. Misalnya Bugis, Makassar yang tinggal sama-sama berdampingan tanpa ada perang antar suku atau menganggap bahwa budayanya jauh lebih bagus dibanding dengan budaya yang lain. Kemudian yang kedua, bahwa cara masuk yang kedua adalah dengan penetration pasifik, ya. Penetration pasifik yaitu masuknya unsur baru ke dalam suatu masyarakat tanpa menggunakan kekerasan atau paksaan. Contoh, ya, pengenalan internet, ya, sebagai alat komunikasi ini biasa disambut baik oleh masyarakat, ya. Dengan adanya pengenalan internet sebagai alat komunikasi dan informasi, masyarakat menyambut baik masuknya ini tanpa ada paksaan, ya. Itu namanya penetration pasifik. Sedangkan cara masuk yang ketiga adalah penetration violence, atau masuknya unsur baru ke dalam masyarakat yang diwarnai dengan penggunaan kekerasan atau paksaan, sehingga bisa merusak kebudayaan masyarakat penerima. Contoh, penaklukan bangsa yang melalui penjajahan. Biasa disisipkan budaya-budaya penjajah ke daerah jajahannya. Nah, itulah yang biasa dikenal dikenal di dalam masyarakat. Loh, kenapa bisa ada seperti ini? Berarti cara masuknya secara violent, ya, penetration violent. Ya, oke. Sampai di sini anak-anakku, saya kira sudah paham. Nah, sekarang kita pindah ke faktor pendorong yang selanjutnya. Nah, faktor pendorong perubahan sosial yang lain adalah sistem pendidikan formal yang maju. Ya, seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang penting dan sangat penting untuk membuka pikiran dan wawasan sehingga membantu melakukan perubahan sosial. Ini perubahan sering terjadi di kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi dan masyarakat yang modern. Melalui pesatnya kemajuan suatu bangsa juga dihasilkan oleh temuan para penemu yang telah aktif dalam dunia pendidikan, ya, contohnya penemuan mobil, pesawat terbang dan lain-lain. Ya, bahkan perubahan itu berhasil merombak struktur kehidupan manusia yang diikuti oleh berbagai sistem pada lembaga sosial akibat adanya pendidikan ini. Ya, makanya buat anak-anakku yang ada di Sulawesi Selatan, ya, rajin-rajinnya belajar terus, kalau perlu S1, S2, S3, ya, tentu pemikiran dan wawasan anak-anakku lebih terbuka di sini,
membantu melakukan suatu perubahan ketika sistem pendidikannya maju. Oke? Sepakat ya anak-anakku? Nah, sekarang kita lanjutkan ke faktor-faktor pendorong perubahan sosial yang lain. Nah, ternyata sikap menghargai hasil karya orang lain. Kalau kita kita sering dengar istilah seperti ini, ini tidak boleh kita anggap remeh, ya. Istilah-istilah yang seperti menghargai hasil karya orang lain ternyata juga bisa menjadi faktor atau salah satu faktor pendorong perubahan sosial. Di mana kita lihat bahwa adanya penghargaan terhadap masyarakat itu akan memicu dilakukannya usaha untuk melakukan perubahan, ya. Selain itu, sikap menghargai hasil karya orang lain itu juga dapat memotivasi masyarakat untuk berkarya lebih, sehingga akhirnya perubahan sosial itu dapat terjadi lebih cepat. Contoh, pemberian tanda jasa, hadiah, reward, ya, penghargaan terhadap karya-karya yang inovatif, ya. Dengan adanya penghargaan hasil karya seperti ini, ada rewardnya, ada penghargaan, ada pemberian tanda jasa, tentu ini akan memicu, wah, saya harus berubah ini, saya harus mengikuti ini jejak teman-teman saya yang berhasil. Ya, tentu dengan adanya reward tersebut. Ya, jadi memang sangat perlu ada reward dan penghargaan supaya kita bisa memotivasi untuk berkarya lebih tinggi lagi. Nah, inilah salah satu faktor pendorong perubahan sosial adalah sikap menghargai hasil karya orang lain. Oke, anak-anakku yang smart, saya kira anak-anakku sudah paham tentang konsep sikap saling menghargai hasil karya orang lain. Nah, sekarang kita pindah ke faktor pendorong perubahan sosial yang lain. Apa itu? Ada yang namanya toleransi. Ya, kalau gambar yang ada di layar monitor anak-anakku, sengaja saya tampilkan gambar toleransi. Mari kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ya, itu. Dengan toleransi kita bisa menerima perbedaan-perbedaan sebagai suatu fakta sosial di masyarakat, sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Selain itu, toleransi juga merupakan suatu sikap mau menerima terhadap perbedaan dengan memperhatikan batas kewajaran sesuai nilai dan norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, kreativitas seseorang akan membuka peluang untuk memunculkan hal-hal baru yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Ya, anak-anakku yang smart, saya kira paham betul ya. Kita harus saling bertoleransi. Mari saling menghormati dan menghargai satu sama lain seperti yang ada di layar monitor anak-anakku semua. Supaya ini bisa mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Di samping itu, dengan adanya toleransi kita juga bisa menerima terhadap perbedaan, ya, dengan memperhatikan tentu batas-batas kewajaran. Oke, kita lanjut ke faktor pendorong perubahan sosial yang lain, ya, yaitu sistem terbuka dalam lapisan masyarakat atau biasa disebut dengan open stratification. Ya, sekitar bulan lalu mungkin ya, 2 bulan lalu pernah saya berikan materi tentang struktur sosial yang di dalamnya terdiri atas stratifikasi dan diferensiasi. Saya kira anak-anakku yang sudah paham di sini, kita ketahui bahwa untuk yang bersifat vertikal ini itu biasa disebut dengan stratifikasi, ya. Sedangkan yang bersifat horizontal itu biasa disebut dengan diferensiasi. Ya. Nah, untuk stratifikasi ini kita bagi atas 2.
ya. Ada open stratification, stratification, ya. Atau stratifikasi terbuka ya. Kasih terbuka dan close, ya. Close stratification. Atau ya stratifikasi tertutup. Nah, untuk pembahasan hari ini open stratification atau stratifikasi terbuka ini ya, ini kita garis bawahi. Kenapa ini masuk ke dalam salah satu faktor perubahan sosial? Nah, kita lihat bagangnya kemarin. Mungkin anak-anakku masih ingat dengan gambar piramida, ya. Ada golongan atas, golongan menengah, golongan bawah, ya. Ternyata ketika dia masuk dalam kategori open stratifikasi, dia bisa naik atau bisa turun, ya. Itu bisa meningkatkan status sosialnya. Ya, disinilah mengapa sistem terbuka dalam lapisan masyarakat atau biasa disebut dengan open stratification itu memungkinkan terjadinya gerak sosial secara vertikal maupun gerak sosial secara horizontal, di mana situasi kondisi ini memberi kesempatan, ingat, ini yang digarisbawahi, memberi kesempatan seseorang, ya, memberi kesempatan seseorang untuk menempati strata yang lebih tinggi melalui kerja keras tentunya, ya, melakukan perubahan-perubahan seseorang mencapai kemajuan dalam dirinya guna meningkatkan strata, ya. Oke, jadi tepat sekali ketika sistem terbuka dalam lapisan masyarakat atau open stratifikasi itu bisa dijadikan sebagai salah satu faktor pendorong karena memberikan kesempatan seseorang untuk menempati betul, ya, sehingga bisa melakukan perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Oke, sampai di sini anak-anakku, saya kira sudah paham betul ya. Sudah ada 5 konsep tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Nah, sekarang kita coba melangkah ke faktor pendorong perubahan sosial yang lain, yaitu adanya ketidakpuasan. Ya, ternyata ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu juga bisa menyebabkan terjadinya faktor pendorong perubahan sosial. Coba kita lihat. Adanya perubahan yang dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan, ya, terhadap situasi dan kondisi dalam masyarakat, dan ketika perasaan itu terjadi dalam waktu yang lama, ini akan menimbulkan tekanan-tekanan yang disertai dengan kekecewaan, ya, hingga pada satu waktu memunculkan yang namanya revolusi dalam tubuh masyarakat tersebut, ya. Contohnya misalnya gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia yang menginginkan suatu perubahan dalam sistem politik. Ya, ingat ya, tahun 1998 adanya tekanan-tekanan menimbulkan kekecewaan-kekecewaan sehingga terjadi ketidakpuasan masyarakat sehingga terjadi perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah adanya gerakan-gerakan reformasi. Ya, oke. Karena ada perubahan ini dilakukan karena ada ketidakpuasan dari cara kerja legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Ya, mudah-mudahan negara kita dalam lindungan Allah tetap aman, ya, dan tentram. Masyarakatnya adil dan makmur. Oke, anak-anakku yang smart, kita lanjutkan kembali. Faktor pendorong perubahan sosial yang lain adalah kita lihat harus menjadi orientasi kepada atau biasa disebut dengan visioner, ya. Ada orientasi ke masa depan. Ternyata salah satu faktor pendorong perubahan sosial adalah bagaimana orientasi kita ke masa depan atau visioner. Keadaan yang selalu mengalami
kemajuan, ya, itu akan mendorong seseorang untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Nah, adanya orientasi ke masa depan ini akan mendorong masyarakat untuk selalu berpikir maju dan mendorong terciptanya penemuan-penemuan baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu juga, orientasi pada masa depan ini akan mendorong masyarakat mengedepankan sikap-sikap terbuka untuk menerima dan menyesuaikan nilai-nilai sosial berdasarkan perkembangan budaya global. Ya, seperti gambar yang ada di layar monitor anak-anakku, future, ya, tatap ke masa depan. Ya, apa yang anak-anakku mau lakukan ke depan. Nah, tentu anak-anakku semua di sini punya cita-cita dan masa depannya mau kemana nanti nih. Ya, jadi inilah yang harus menjadi visioner untuk mengubah itu. Nah, salah satunya ya harus kerja keras. Nah, inilah yang salah satu faktor pendorong perubahan sosial adalah adanya orientasi ke masa depan. Dia bersifat visioner, future. Oke. Saya kira anak-anakku smart sudah paham betul tentang faktor perubahan sosial ini. Sekarang kita pindah lagi ke faktor-faktor pendorong perubahan sosial yang lain, yaitu penduduk yang heterogen. Nah, anak-anakku yang smart tentu paham betul, biasa mendengar istilah heterogen dan homogen. Ya, lawannya adalah homogen. Ya, kalau heterogen itu yang berbeda-beda ya, kalau homogen itu sama. Nah, penduduk yang heterogen itu biasanya berada di daerah perkotaan, sebab kota merupakan pusat industri. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya, ketika terjadi urbanisasi, ya, rame-rame ke kota karena kota merupakan pusat industri dan perdagangan, ya, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja, sehingga banyak orang yang dari berbagai daerah, suku, ras yang berbeda berdatangan ke kota. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, dari berbagai daerah, suku, ras yang berbeda berdatangan ke kota. Nah, dengan datangnya orang-orang dari berbagai daerah ini, maka kemungkinan besar terjadi perkawinan. Ternyata bisa terjadi perkawinan antar daerah. Keadaan inilah yang mendorong timbulnya perubahan sebagai akibat dari interaksi antar manusia dari berbagai daerah dan proses tukar-menukar ini ya, proses tukar-menukar pengalaman dan kebiasaan dari daerahnya masing-masing. Sehingga wajarlah ketika dikatakan bahwa penduduk yang heterogen, yang berbeda-beda itu bisa menyebabkan terjadinya merupakan salah satu faktor pendorong perubahan sosial. Oke, sampai di sini saya kira anak-anakku yang smart yang ada di Sulawesi Selatan sudah paham betul tentang konsep ini. Nah, untuk konsep yang terakhir, faktor pendorong perubahan sosial adalah bagaimana nilai bahwa manusia itu harus senantiasa berikhtiar, ya. Berikhtiar. Kita kalau sudah berusaha semaksimal mungkin ya, kita tinggal berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya, atau biasa disebut dengan kita optimis lah ya. Berikhtiar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di hari esok merupakan bagian dari nilai kehidupan manusia itu sendiri. Inilah yang akhirnya mendorong timbulnya berbagai upaya yang harus dilalui manusia, sehingga akibatnya perubahan kehidupan sendiri juga disebut perubahan sosial. Ya, ada ideologi yang perlu anak-anakku pahami di sini bahwa lebih baik hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sebagai sumber motivasi bagi manusia untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Kalau itu terus kita tanamkan dalam diri kita, ya, akan terus baik. Ya, karena sesuai dengan ideologinya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya, itu sebagai sumber motivasi, dan ini adalah optimistis ya buat anak-anakku semua, bahwa
dengan optimis itu juga sebagai salah satu faktor yang bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Karena kita tidak kebalikannya, pesimis, hanya menerima, pasrah dengan keadaan yang ada tanpa ada berusaha. Jadi anak-anakku yang masih muda, yang segar-segarnya ya tetap berusaha, tetap optimis supaya ini bisa juga jadikan sebagai faktor pendorong perubahan sosial. Nah, dari apa yang Bapak uraikan tadi, sehingga kita dapat simpulkan bahwa faktor-faktor pendorong perubahan sosial itu bisa dilihat dari yang pertama, ya, kontak dengan budaya lain, yaitu dengan adanya difusi tadi, ada penyebaran budaya. Kemudian yang kedua, ada karena sistem pendidikan formal yang maju. Tadi Bapak juga sudah jelaskan tentang sistem pendidikan formal yang maju. Kemudian yang ketiga, ya, sikap menghargai hasil karya orang lain, ya. Kemudian harus ada reward, ya, harus ada reward, harus ada pemberian tanda jasa dan sebagainya sebagai reward untuk orang yang betul-betul dianggap berhasil. Kemudian yang keempat adalah mari kita saling bertoleransi, saling menghargai sama manusia. Kemudian yang kelima, faktor pendorong perubahan sosial adalah sistem terbuka atau open stratification, ya, terbuka. Dengan adanya sistem stratifikasi terbuka ini, dari kelas bawah bisa naik ke kelas menengah, bahkan bisa naik langsung ke kelas atas, sehingga bisa merubah status stratanya, status sosialnya. Nah, oke. Kemudian yang keenam adalah ketidakpuasan, ya, masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Jadi yang keenam itu ada rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang seperti adanya reformasi tadi. Kemudian ada orientasi ke masa depan, future, ada orientasi ke masa depan. Kemudian yang kedelapan, penduduk yang heterogen. Dengan adanya penduduk yang heterogen tadi, tentu suku, agama, ras dan sebagainya itu dengan perbedaan-perbedaan tersebut itu menyebabkan terjadinya justru kekayaan yang bisa ditimbulkan, baik kekayaan budaya dan lain sebagainya. Itu bisa berubah, ya. Kemudian yang terakhir adalah nilai bahwa manusia itu harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya atau optimis. Ya, saya kira itulah untuk ini hari Bapak simpulkan tentang tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Nah, sekarang untuk menambah wawasan anak-anakku semua, silahkan ada link video materi. Ya, materi ini tentang faktor-faktor perubahan sosial. Silahkan anak-anakku akses link tersebut. Ada barcode yang ada di layar monitor anak-anakku semua. Bisa di di save langsung, ya, di scan barcode-nya. Itu untuk menambah materi tentang perubahan sosial. Kemudian untuk kegiatan berikutnya, ya. Nah, ini ada aktivitas siswa yang silahkan anak-anakku. Jadi Bapak dan Ibu guru pendamping mohon maaf juga, mohon bimbingannya, bimbingannya pada anak-anak semua. Ada waktu 45 menit untuk mengerjakan LAPD, lembar aktivitas peserta didik tentang faktor-faktor perubahan sosial. Jadi ada link juga saya bagikan, silahkan, ada barcode-nya di situ, di scan. Nah, hasil barcode-nya itu nanti akan seperti ini, ya, akan seperti ini. Jadi sedianya saya mohon pada anak-anakku semua untuk bisa mengerjakannya, karena ini di Google Form, jadi bisa sebentar siang, sore, atau malam saya bisa lihat-lihat hasil pekerjaannya anak-anakku semua. Ini ke dalam bentuk Google Form, jadi silahkan bisa dikerjakan nanti.
kompetensinya, lembar aktivitas peserta didik, kompetensinya jelas, menjelaskan faktor-faktor perubahan sosial, sub materi pokoknya, faktor pendorong perubahan sosial, materi esensial juga itu, kemudian kelas 12 semester ganjil, alokasi waktunya 45 menit untuk saya ya, 45 menit untuk mengerjakan LAPD. Nah, di sini petunjuk kerjanya, silahkan anak-anakku menyimak video, ada linknya di situ, tentang proses pembelajaran ya, proses pembelajaran yang ada hubungannya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak munculkan. Kemudian membagikan LAPD sudah tadi melalui barcode, kemudian diskusikan ya, kemudian peserta didik wajib menjawab dengan referensi buku siswa, internet dan sumber lain. Kemudian nanti bisa dipresentasikan ya anak-anakku. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini bisa dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan sekali lagi mohon maaf untuk Bapak dan Ibu guru pendamping bisa didampingi anak-anaknya yang smart dan guru-gurunya yang smart pula. Nah, di sini ada tidak terlalu banyak, jadi cukup ringkas saja apa yang saya berikan di dalam LAPD ini. Hanya 3 saja pertanyaan. Di sini jelas bahwa ada gambar 3, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 itu tentang apa? Faktor pendorong perubahan sosial, dia masuk faktor apa? Nah, terus kalau sudah masuk faktor apa, jelaskan kenapa dikatakan masuk dalam faktor ini, misalnya faktor A, B, dan seterusnya. Saya lanjutkan. Kalau kita mendapatkan soal yang seperti ini, ya, ini kan yang ditanyakan adalah, ini yang pertama dulu, realitas dengan simbol P, faktor pendorong dengan simbol Q. Ketika nomor 1, penggunaan buku sekolah elektronik sebagai media belajar sekolah, maka faktor pendorongnya apa? Nah, kita lihat apakah kemajuan sistem. Ya jelas ya, kalau anak-anakku menyimak dengan konsep tadi, bahwa pasti jawabannya ada kaitannya dengan kemajuan sistem pendidikan. Nah, kita gini saja. Ya, ini gampang ya, soal yang gampang. Kemudian pawai kesenian barongsai saat perayaan Imlek. Tentu yang ada kaitannya dengan kontak budaya luar. Terus seleksi calon pegawai negeri sipil. Tentu ini ingin meningkatkan status sosialnya, strata sosialnya. Sehingga dapatlah kita jodohkan seperti ini. Nah, untuk menjodohkannya ini tentu kita lihat lagi formasinya, yang mana kira-kira sesuai di sini. P1, Q1, P2, Q3, dan P3, Q2. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ya kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, untuk nomor selanjutnya, ini adalah pemberian beasiswa. Merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah maupun pihak swasta untuk mendanai pendidikan siswa yang membutuhkan dengan kompeten tertentu. Beasiswa sendiri dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk terus ya bisa bersekolah dan membuka peluang untuk mencapai gelar sarjana. Nah, terbukanya akses dan peluang menunjukkan bahwa perubahan dapat terjadi itu bentuk konsekuensi dari adanya apa. Nah, tadi kalau anak-anakku pahami apa yang menyimak betul apa yang Bapak jelaskan, tentu mendapatkan soal seperti ini, literasi-literasi yang seperti ini, tentu kita harus cari dulu keywordnya ya, atau kata-kata kuncinya. Nah, kita lihat dulu apa yang menjadi kata kunci dari sini. Beasiswa itu sendiri, ini maaf ya, tabe dulu nak, saya ini. Nah, beasiswa itu sendiri itu dapat memberikan peluang. Ya, itu satu ya, memberikan peluang masyarakat untuk terus bersekolah, ya, untuk
membuka peluang untuk mencapai gelar sarjana. Ya. Terbukanya akses menunjukkan bahwa perubahan dapat terjadi karena apa? Tentu yang kita sepakati tadi adalah apakah pemerataan potensi masyarakat, apakah probabilitas atau peluang penerimaan beasiswa, kebijakan pemerintah yang relevan, atau implementasi program pendidikan yang tidak adil. Nah, kalau diperhatikan, disimak baik-baik betul tadi, tentu yang ada kaitannya adalah adanya open stratification atau stratifikasi sosial yang bisa memberikan peluang kepada masyarakat untuk terus bersekolah, membuka peluang untuk mencapai gelar sarjana supaya status sosialnya bisa lebih ditingkatkan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah E. Oke. Ya. Nah, itulah untuk pertanyaan nomor 2. Nah, sekarang masih belum ada ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Sambil ini tetap saya lanjutkan. Yang soal ketiga. Ya, kita lihat gambar yang ada di yang ketiga itu, ya. Suasana di kafe, ya, lagi minum-minum kopi, jus, atau apakah istilahnya. Nah, saya meluruskan saja, ini gambarnya seperti itu. Kemudian faktor pendorong perubahan gaya hidup seperti pada gambar di atas, itu adalah apa? Apakah penemuan baru dalam masyarakat, atau sikap menghargai orang lain, atau dengan kontak dengan kebudayaan lain, atau orientasi pada masa depan, atau kemajuan sistem ekonomi. Ya, kalau ini kan sudah jelas bukan ya, karena tadi kita tidak pernah bahas tentang ini. Ya, nah, tinggal ini penemuan baru, sikap menghargai orang lain. Nah, kalau kita lihat, ya, budaya-budaya minum teh, minum kopi, dan sebagainya itu kan biasanya kita lakukan di rumah bersama dengan keluarga tercinta, ya. Tapi ketika itu dijadikan sebagai suatu ajang gengsi, ajang gaya, yang tentu ini diadopsi dari luar, ya. Tentu jawaban yang paling tepat kalau anak-anakku pahami itu, ya, tentu kontak dengan budaya lain, ya, ini kontak dengan kebudayaan lain. Ya, mohon maaf buat anak-anakku semua karena waktu sangat terbatas sekali, dan buat anak-anakku terima kasih atas perhatiannya pada hari ini, betul-betul ya. Tapi sebelum Bapak akhiri, ada sedikit pesan yang sangat bijak sekali bahwa hidup menjadi lebih baik bukan karena kebetulan, tetapi karena perubahan. Jim Brown. Saya Aziz Hola bersama dengan kru Studio 2 dari Disdik Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku semua, dan guru-guru pendamping yang hebat, terima kasih atas bimbingannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.